Perkenalkan, nama saya Messi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Menjadi warga negara yang baik di era masa kini, sebuah refleksi. Menjadi warga negara yang baik bukan sekedar menjalankan kewajiban formal, namun juga melibatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Di era digital dan globalisasi, makna berwarga negara yang baik mengalami evolusi, menuntut adaptasi dan pemahaman yang lebih dalam. Berikut adalah asumsi mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam berbagai lingkup, dilengkapi dengan contoh. Dalam lingkup keluarga, fondasi karakter. Yang pertama, menjadi teladan. Warga negara yang baik di keluarga adalah teladan bagi anggota lainnya, terutama anak-anak. Mereka menunjukkan sikap positif seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Contohnya, seorang ayah yang selalu tepat waktu dalam bekerja dan menepati janji akan menginspirasi anaknya untuk memiliki nilai-nilai serupa. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai luhur. Menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air sejak dini kepada anak-anak merupakan investasi penting. Contohnya, mengajak anak untuk membantu tetangga yang membutuhkan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan suasana harmonis. Warga negara yang baik dalam keluarga menciptakan suasana harmonis dan penuh kasih sayang, membangun fondasi kuat bagi individu menghadapi tantangan di luar keluarga. Contohnya, menciptakan kebiasaan makan bersama, berdiskusi, dan mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga. Dalam lingkup masyarakat, kontribusi aktif. Yang pertama, berpartisipasi aktif. Warga negara yang baik aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, ronde malam, atau kegiatan sosial lainnya. Contohnya, berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, atau mendonasikan waktu dan tenaga untuk kegiatan sosial. Yang kedua, menghormati aturan. Warga negara yang baik patut terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban. Warga negara yang baik memahami hak dan kewajibannya. Mereka menjalankan hak secara bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya dengan penuh kesadaran. Contohnya, menjalankan hak pilih dan pemilu, membayar pajak, dan mengikuti program imunisasi. Dalam lingkup bangsa Indonesia, cinta tanah air dan kontribusi nyata. Yang pertama, mencintai tanah air. Warga negara yang baik memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Mereka bangga menjadi warga negara Indonesia dan menunjukkan rasa cinta melalui sikap dan perilaku yang positif.
Contohnya, menghormati bendera merah putih, mempelajari sejarah dan budaya bangsa, dan mendukung produk dalam negeri. Yang kedua, menjunjung tinggi Pancasila. Warga negara yang baik menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi dengan sesama dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya, menghormati perbedaan agama dan suku, menjunjung tinggi keadilan, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Yang ketiga, berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Warga negara yang baik berupaya untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Mereka memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan bangsa di berbagai bidang. Contohnya, menjalankan profesi dengan integritas, berinovasi, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau menjadi relawan dalam bidang sosial. Era masa kini, tantangan dan peluang. Di era digital dan globalisasi, menjadi warga negara yang baik menghadapi tantangan dan peluang baru. Tantangan yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Warga negara yang baik harus bijak dalam memanfaatkan teknologi dan menghindari dampak negatifnya, seperti hoaks dan ujaran kebencian. Contohnya, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, tidak menyebarkan berita bohong, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, kesimpulannya adalah menjadi warga negara yang baik di era masa kini adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan, membutuhkan kesadaran, komitmen, dan upaya aktif untuk berperan serta dalam membangun masyarakat dan bangsa yang lebih baik, dengan memahami nilai-nilai luhur, menjunjung tinggi Pancasila, dan memanfaatkan peluang yang ada. Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi mengenai bagaimana asumsi mengenai berwarga negara yang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun sebagai bangsa Indonesia di era masa kini. Saya ucapkan terima kasih.